Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini masih bersama saya, Bu Ulfa Maisaroh, untuk menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 12. Anak-anakku yang saya cintai, untuk hari ini kita masih melanjutkan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Dan untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang dasar penulisan surat lamaran pekerjaan. Untuk penulisan surat lamaran pekerjaan, bisa kita bagi menjadi 5. Yang pertama di sini adalah iklan, yakni surat lamaran dengan sumber informasi tentang lowongan pekerjaan melalui iklan, baik media cetak, surat kabar, radio, atau televisi. Yang bisa kita pahami untuk penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan adalah yang membedakan bagian pembuka. Untuk bagian pembuka, pada surat lamaran berdasarkan iklan, bisa kita gunakan kalimat berdasarkan iklan pada harian Jawa Pos tanggal 5 Agustus 2020 tentang penerimaan pegawai baru, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Yang kedua adalah informasi seseorang, yakni surat lamaran dengan sumber informasi tentang lowongan pekerjaan melalui seseorang, baik teman, keluarga, atau orang lain yang sudah kita kenal. Untuk contoh surat lamaran berdasarkan informasi seseorang, yang membedakan tetap sama, yakni bagian pembuka. Bisa kita menggunakan kalimat berdasarkan iklan informasi dari Bapak Muzaka mengenai informasi lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Yang ketiga adalah pengumuman resmi, yakni surat lamaran dengan informasi tentang lowongan pekerjaan melalui pengumuman resmi baik dari kantor, lembaga, instansi, ataupun perusahaan. Contoh surat lamaran berdasarkan pengumuman resmi bisa menggunakan kalimat berdasarkan pengumuman nomor (2) LK /2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang penerimaan karyawan CV multimedia utama. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Yang keempat adalah permohonan instansi pada pemerintah, yakni surat lamaran dengan sumber informasi tentang lowongan pekerjaan melalui permintaan secara resmi dari kantor, lembaga, instansi, ataupun perusahaan kepada pihak sekolah. Untuk contoh surat lamaran berdasarkan permohonan pada pemerintah, bisa menggunakan kalimat berdasarkan informasi dari Bapak Kepala SMK Tarunajaya Prawira Tuban tentang penerimaan karyawan CV multimedia utama. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Yang terakhir adalah berdasarkan inisiatif sendiri, yaitu surat lamaran dengan inisiatif atau keinginan pribadi tanpa mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan pada perusahaan atau kantor tersebut. Sedangkan untuk contoh surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri, kita bisa langsung menggunakan kalimat yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi kesimpulannya, untuk penulisan surat lamaran ada 5 berdasarkan. Yang pertama berdasarkan iklan, yang kedua berdasarkan pengumuman resmi dari perusahaan, yang ketiga adalah berdasarkan permintaan langsung dari perusahaan kepada pihak sekolah,
Kemudian yang keempat adalah berdasarkan informasi seseorang. Dan yang terakhir berdasarkan inisiatif sendiri. Untuk penulisan surat lamaran yang akan kita buat, intinya semua bagian tetap sama. Mulai dari alamat surat, kemudian salam pembuka, kemudian bagian isi, bagian penutup, dan bagian salam penutupnya itu sama semua. Yang membedakan hanya untuk bagian pembuka surat saja. Baik anakku, untuk kali ini materi saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan kesempatan untuk selalu bisa belajar, dan belajar. Tetap jaga kesehatan, kurangi keluyuran, dan aktivitas yang kurang bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.